saat fajar menyingsing, saat yang tenang dan penuh harapan baru. Di waktu suci ini, Allah bersumpah demi fajar dalam surah Al-Fajr. Ini bukan sumpah biasa, ini bukti kuat keagungan Tuhan yang terjalin dalam waktu. Allah juga bersumpah demi 10 malam, yang diyakini sebagai 10 malam pertama Zulhijjah. Malam-malam ini penuh berkah, mengingatkan kita pada peningkatan spiritual yang bisa kita capai. Datangnya fajar menandakan berakhirnya kegelapan, melambangkan kemenangan terang atas gelap. 10 malam juga menandai masa ibadah dan refleksi yang mendalam. Puncaknya adalah hari Arafah, hari penuh ampunan dan rahmat. Peristiwa langit ini punya pelajaran penting, mengingatkan kita pada kehadiran Allah yang selalu ada. Dia ada di saat hening kita merenung, dan dalam rencana besarnya. Kuasanya mutlak, kebijaksanaannya tak tertandingi. Kita harus menyadari pentingnya tanda-tanda Tuhan ini, bukan sekadar peristiwa langit. Far tefels on ducting mixing bits, hank kam jithid the pairing jushul sar. Surah Al-Fajr tidak hanya bicara tentang kebesaran Allah, tapi juga peringatan keras. Kisah umat terdahulu, ditelan waktu dan kesombongan mereka. Kaum Ad, Samud, dan Firaun, peradaban hebat, musnah karena kesombongan dan ketidakpatuhan. Peradaban ini dibutakan kemajuan dan kekayaan, lupa pada pencipta mereka. Menindas yang lemah, terlena duniawi, menolak kebenaran. Nasib mereka jadi pengingat yang mengerikan. Sekuat apapun kita tak berarti di hadapan Allah. Kehancuran mereka jadi peringatan. Kesuksesan duniawi itu fana. Kekuatan sejati ada pada pengakuan kita di hadapan Allah dan hidup dengan rendah hati dan bersyukur. Mari belajar dari kesalahan masa lalu. Jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan yang sama. Mari berusaha rendah hati, menyadari kekuatan sejati ada dalam ketundukan pada kehendak Tuhan. Hidup manusia seperti tenunan, benang suka dan duka, mudah dan susah. Surah Al-Fajr mengakui hal ini, bagaimana manusia bereaksi pada berkah dan cobaan Allah. Saat diberi kemakmuran, ada yang sombong, lupa sumber rezeki, terlena harta duniawi, melalaikan ibadah. Sebaliknya, kesulitan menunjukkan karakter sejati seorang mukmin. Ada yang putus asa dan mempertanyakan keadilan Allah, yang lain mendekat padanya dengan lebih khusyuk. Mereka temukan ketenangan dalam doa, memahami cobaan adalah ujian iman dan kesempatan untuk tumbuh spiritual. Reaksi berbeda ini menunjukkan satu kebenaran sikap kita terhadap hidup, membentuk takdir kita. Kesuksesan sejati bukan pada banyaknya harta atau tidak adanya kesulitan, tapi dalam merespon keduanya dengan syukur dan iman teguh pada rencana Allah. Ketahanan dan kepercayaan pada Tuhan inilah yang mengangkat jiwa manusia. Surah Al-Fajr ditutup dengan pesan harapan dan kembali, mengingatkan kita hidup ini sementara, pembuka untuk akhirat yang kekal. Di hari penghakiman, kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan. Jiwa yang sombong dan ingkar akan hadapi akibatnya. Tapi bagi yang beriman, rendah hati, dan penyayang, pahala besar menanti kebahagiaan abadi surga. Surah ini diakhiri dengan ajakan kembali pada Pencipta. Kedamaian dan kepuasan sejati ada dalam mengakui ketergantungan kita pada Allah dan tunduk pada kehendak-Nya. Mari jalani hidup yang mencerminkan pemahaman ini, hidup yang penuh doa, kebaikan, dan rasa syukur. Semoga fajar setiap hari mengingatkan kita pada kuasa dan rahmat Allah yang tak terbatas. Semoga kisah peradaban yang runtuh jadi pengingat untuk tetap rendah hati. Dan semoga janji akhirat mendorong kita untuk hidup layak atas cinta dan ampunan-Nya.